Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla Rabb kita, yang artinya kita masih diberikan banyak nikmat olehnya, khususnya nikmat taufik hidayah agar kita senantiasa menjaga sholat jamaah kita, agar kita senantiasa mencari ilmunya dan lain sebagainya, karena nikmat inilah nikmat yang paling kita butuhkan ketika kita meninggal dunia. Karena duduk kita di masjid, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, kita menjauhi larangannya, nanti akan menemani kita di kehidupan alam barzakh. Apalagi kalau kita masih diberikan hidup oleh Allah Ta'ala. Karena penyesalan orang yang mau mati itu nyata, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi orang mau mati itu pengen umurnya diakhirkan, kemudian pengen dia bisa sedekah. Ini penyesalan ketika di alam dunia, di akhir hayat ada. Dan kita nggak merasakan ketika kita masih sehat seperti ini, ketika kita masih diberikan afiat seperti ini, kita nggak merasakan. Tapi nanti kalau kita sudah nazar, kita akan merasakan betapa berharganya setiap saat kita hidup di dunia. Belum lagi penyesalan di alam barzakh, dalam banyak firman Allah sebutkan. Belum lagi penyesalan di alam akhirat. Maka kita harus bersyukur diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa mencari ilmunya, diberikan taufik untuk senantiasa taat takwa kepadanya. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam dan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah guru umat manusia yang menyampaikan risalahnya. Saking sayangnya dia kepada kita, dia sangat berharap kalau kita semuanya patuh taat kepadanya, agar kita tidak tersentuh kelak oleh api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengibaratkan antara beliau dengan umatnya seperti seseorang yang menghalau laron yang mendekati lentera. Dan laron itu adalah kita umatnya, beliaulah yang menghalau, sedangkan api lentera itulah neraka. Ya, kita nggak ngerti, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngerti. Makanya kepada beliau yang senantiasa berusaha menyelamatkan kita agar kita tidak tersiksa dalam kehidupan akhir nanti, maka sudah semestinya kita terima kasih kepada beliau dengan banyak salawat dan salam kepadanya. Semoga kita bisa ketemu dengannya di telaganya. Para jamaah, kita melanjutkan hadis pertama dari bab al-khawf. Kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran tentang bab al-khawf. Hadis-hadis yang diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kalau kita renungkan pasti akan mendatangkan kengerian. Hadis-hadis kalau kita renungkan akan mendatangkan kengerian, ketakutan. Ya, inilah pentingnya kita bermajelis dalam satu majelis ilmu, yang dengan ilmu itu kita menjadi tahu kemudian takut, kemudian bertakwa. Ya,
Aqwa ya asal katanya dari kata mencegah, waqoyaki ittaqo yattaqi, artinya mencegah diri kita jangan sampai mendapatkan apa yang kita takutkan, yakni siksa di alam barzakh, siksa di neraka, naudzubillah min dzalika. Hadis pertama yang diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara kepada kita, wa huwa shadiq al-masduq. Beliau yang benar dan dibenarkan. Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang dari kalian, yujma' khalquhu, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari, nutfatan, dalam rupa nutfah, dalam rupa nutfah. Disebut mani itu adalah nutfah karena makna nutfah itu dari sala yasiru, sailan artinya mengalir, memancar. Jadi kita dikumpulkan penciptaan kita di perut ibu kita. Yang dimaksud dengan al-batnu di sini adalah di rahim, ya, ibu kita selama 40 hari dalam rupa nutfah, setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian dia berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Seperti itu. Dikatakan 'alaqah, segumpal darah, dari kata 'alaqah artinya yang tergantung, karena memang segumpal darah ini nanti tergantung ya di rahim. Jadi dia terikat di rahim yang nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi tali pusat. Kemudian dia menjadi segumpal darah seperti itu, yakni 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal daging. Seperti itu. Ya, segumpal daging. Mudghah, disebut mudghah karena ukurannya itu adalah seperti suapan nasi. Kalau kita memegang sesuap seperti inilah, seukuran itulah ya daging yang akhirnya terbentuk di dalam rahim ibu kita. Mithlu dzalik, sama seperti itu, yakni 40 hari. Tsumma yursalul malak, kemudian setelah itu diutuslah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian malaikat itu meniupkan di dalam segumpal darah tadi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikatbi rizqi, dengan dicatatkan rizkinya, wa ajalihi, dicatatkan ajalnya, wa amalihi, dicatatkan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dicatatkan nasibnya, apakah dia celaka ataukah dia bahagia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan calon penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga seolah-olah antara dirinya dengan surga itu kecuali sehasta, artinya selangkah. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi catatan takdir telah mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nar, maka dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan calon penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta atau tinggal selangkah. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi catatan takdir telah mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli jannah, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan calon penghuni surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang seharusnya membuat kita ini tidak merasa aman sepanjang hayat kita. Kalau kita renungkan hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirnya, seharusnya kita tidak merasa aman dengan diri kita. Jangan mentang-mentang kita sudah
sering pergi ke masjid, maka insya Allah maka akhir hayat kita akan baik. Belum tentu. Jadi belum tentu. Orang beriman tidak boleh merasa aman. Kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Demikian juga orang yang bukan ahli masjid. Belum tentu mereka ini di akhir hayatnya buruk. Sehingga di sini ada pelajaran yang kita bisa petik untuk tidak putus asa dari mendakwahi manusia. Untuk tidak putus asa dalam mendakwahi manusia, dalam mengajak manusia, menyeru manusia ke jalan kebaikan. Jangan putus asa. Jangan putus asa untuk senantiasa mendoakan mereka, karena kita tidak tahu akhir hayat mereka. Kita tidak tahu. Ya, jadi kita tidak tahu. Makanya ini hadis yang seharusnya kalau kita merenunginya menyebabkan kita tidak merasa aman dengan keadaan kita. Walaupun kita ahli masjid, kita harus senantiasa mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, agar kita diberikan keteguhan. Doa istiqomah seperti Allahumma inna nas'alukal huda wassadada. Ya Allah, kami minta kepada Engkau petunjuk dan as-sadad. As-sadad maknanya adalah istiqomah. Ini doa yang juga diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal? Atau baru dengar? Allahumma, ayo ikuti. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadada. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadada. Ya Allah, kami minta kepada Engkau petunjuk dan as-sadad, yakni istiqomah. Atau doa yang kita maklum mengetahuinya adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha bolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Ya, Imam Ibnu Qayyim pernah mengisahkan dalam kitabnya Tadhkirah, ya, seorang muadzin yang ahli adzan tapi akhir hayatnya ternyata sul khotimah. Ya, karena dia terfitnah oleh seorang wanita. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Sebaliknya, ada orang di akhir hayatnya ternyata dia mendapatkan hidayah. Ya, di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah. Ya, seperti ada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika peristiwa perang Uhud, dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah saya masuk Islam dulu kemudian jihad, atau jihad dulu kemudian masuk Islam? Maka Nabi SAW mengatakan, masuk Islam dulu kemudian jihad. Akhirnya dia mati dalam peperangan itu, padahal sepanjang hayatnya dia tidak pernah sholat. Ya, dia tidak pernah sholat. Nah ini, jadi memohon hidayah itu sangat penting agar kita diberikan akhir yang baik dalam kehidupan dunia kita. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, perintah untuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada ketetapan Allah, ketentuan Allah taala. Ya, seperti hari ini, kita hari ini ditakdirkan hadir di masjid ini, menghadiri pengajian, sholat berjamaah di masjid ini adalah takdir Allah, takdir yang baik, yang kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas takdir yang baik. Dan kita tidak tahu takdir kita pada Selasa pekan depan atau Selasa 2 pekan depan. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Makanya kita senantiasa mengulang-ulang permintaan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, agar takdir kita senantiasa baik, yakni takdir senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk beriman kepada takdir. Dan kita tidak tahu ya takdir kita baik atau tidak kecuali setelah kita menjalaninya, kecuali setelah kita melaluinya. Kita baru tahu. Ya, jadi kita baru tahu takdir kita baik atau buruk setelah kita menjalaninya. Dan itu sudah dicatatkan untuk kita ketika kita masih dalam rupa janin. Ya, ketika kita dalam rupa janin. Nah, pelajaran yang lain adalah perintah untuk bersegera melakukan amal saleh dan istiqomah. Jadi perintah untuk al-mubadarah ilal a'mal as-salihah. Perintah untuk
menyegerakan melakukan amal saleh, tidak menunda-nunda. Karena kita tidak tahu takdir kita tidak tahu ajal kita. Ya, kita tidak tahu takdir kita tidak tahu ajal kita. Ya, seperti yang meninggal ya, saudara kita ya, jamaah masjid ini kemarin juga seperti itu. Ada salah satu ustaz di pondok kita juga dulu pernah jadi ustaz di pondok kita, usianya masih muda. Jadi usianya masih muda. Dan jalan takdirnya adalah melalui lari. Kemudian dia kecapean, akhirnya dia pingsan, kemudian meninggal dunia. Kita kan nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu kapan ajal kita tidak tahu takdir kita, maka jangan menunda-nunda melakukan amal saleh. Dalam banyak firman-Nya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya, dan bersegeralah kalian, atau fasdabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Jadi ini perintah untuk kita bersegera melakukan amal saleh dan istiqomah. Ya, jadi istiqomah. Jadi setelah diamalkan, maka berusaha untuk istiqomah. Berusaha untuk senantiasa ditegakkan. Karena setiap saat kita berharga, para jamaah. Setiap saat kita itu berharga. Gak ada waktu kita yang sia-sia. Kalau kita merenungi betapa mengerikannya kehidupan alam barzah, betapa mengerikannya kehidupan alam akhirat. Kalau kita mengetahui betapa ngerinya itu, maka tidak ada waktu kita dalam kehidupan dunia yang tidak berharga untuk kita isi dengan ketaatan dan ketakwaan. Enggak ada. Ya. Kayak orang misalkan mau sakit ya. Orang mau sakit. Dia takut sakit. Jadi dia mau sakit, dia takut sakit. Maka setiap saatnya itu berharga bagi dia. Bagaimana caranya saya tidak sampai sakit? Akhirnya dia konsumsi multivitamin. Akhirnya dia konsumsi obat yang sekiranya tidak memperparah sakit dia. Kan seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kita nanti akan mati, kemudian dalam kematian itu kita akan bertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, maka setiap saat kita itu sangat berharga. Gak ada saat kita dalam kehidupan dunia yang sia-sia, gak ada. Sangat berharga. Entah hanya dengan istighfar, entah hanya dengan tasbih, entah dengan tahmid, takbir, itu sangat berharga. Jadi itu sangat berharga, maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, ukuran suatu adalah akhir. Al-ibrah bil khatimah. Jadi ukuran segala sesuatu itu adalah akhirnya. Seseorang jangan silau dengan amalnya yang lalu. Fala yaqtaru insan bi amal qaddamahu. Jangan sampai seseorang itu tertipu atau silau dengan amalnya yang telah lalu. Ya, dengan amalnya yang telah lalu. Amal kita yang saat ini kita lakukan. Jangan silau dengan yang kita lakukan saat ini. Karena apa? Yang paling menentukan itu akhir. Yang paling menentukan itu adalah akhir hayat kita dalam kehidupan dunia. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang dari kalian yang melakukan amal calon penghuni surga hingga antara dirinya dengan surga itu tinggal selangkah. Tetapi fasbiqu alaihi kitab, catatan takdir mendahului dia, fa ya'malu bi amali ahlin nar. Di akhirnya dia melakukan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Gak ada gunanya ketaatan yang selama ini dia telah melakukannya, gak ada gunanya. Makanya yang paling penting harus kita perhatikan itu adalah akhir hayat kita. Jadi yang paling penting untuk kita perhatikan itu adalah akhir hayat kita, bukan tengah-tengahnya. Tapi untuk akhir hayat bisa istiqomah nggak mungkin kalau tidak diawali dari awalnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang akhir hayatnya itu husnul khotimah, itu kasus tertentu. Jangan kita menggantungkan diri kita pada hal itu. Saya tak husnudzon saja sama Allah, insya Allah nanti akhir hayat saya nanti akan baik. Tapi selama hidupnya, selama hayatnya dia isi dengan kemaksiatan. Kira-kira bisa enggak? Ya enggak bisa. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba berikan kepada kita, tapi kalau enggak, maka sepanjang hidup kita di alam barzah, sepanjang hidup kita dalam kehidupan akhir menyesal. Menyesal. Dan penyesalan itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan
al-hasrah. Ya, disebut dengan al-hasrah. An-nadama asyadida ad-da'iya ila talahu. Ibnu Athir mengatakan penyesalan yang teramat sangat yang berdampak kepada kesedihan yang sangat mendalam. Karena apa? Penyesalan yang nggak bisa diperbaiki setelahnya. Nah ini. Jadi penting kita memahami bahwa yang paling penting dalam perjalanan hidup kita ini di akhirnya, bukan di tengahnya, apalagi di awalnya. Ya, jadi bukan di tengahnya, apalagi di awalnya. Tapi yang paling penting itu adalah di akhirnya. Ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena kita tidak tahu akhirat kita bagaimana, hendaklah kita senantiasa berdoa, minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan keteguhan, agar diberikan istiqomah. Ya, tadi doanya, Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk dan istiqomah, sadad. Ya. Demikian juga kita minta Allahumma imqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Jadi seperti itu para jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang beramal saleh maka hendaklah dijaga sampai akhir hayat. Jadi siapa yang melakukan amal saleh maka hendaklah dijaga sampai akhir hayat. Contohnya kita sudah menjaga salat sunnah rawatib qobliyah subuh, jaga sampai mati. Jangan sampai tinggalkan. Ya, kita sudah melakukan sholat witir sebelum tidur, jaga sampai mati. Jangan sampai tinggalkan. Kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, ya kan, 2 halaman setiap hari, jaga sampai mati. Itu namanya istiqomah. Ya, jadi itu namanya istiqomah. Kita terbiasa puasa Senin Kamis, lakukan sampai mati. Jangan berhenti. Ya, jadi jangan berhenti. Demikian juga kita terbiasa sedekah. Misalkan cuma 2.000, jaga sampai mati. Seperti itu. Ya, jadi siapa yang melakukan amal saleh hendaklah dijaga sampai mati. Kemudian berikutnya, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan mohon husnul khotimah serta takut dari su'ul khotimah. Jadi mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan husnul khotimah serta takut dari su'ul khotimah. Selain doa itu para jemaah kalau buka mushaf cetakan Arab Saudi, di belakang itu ada doa khatmil Quran. Di situ ada satu doa, doanya Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu wa khaira amali khatimahu wa khaira ayyami yaum alqaka. Hadis itu, doa itu dalam banyak riwayat disebutkan dhaif, lemah, tapi kandungannya bisa diterima. Jadi kandungannya bisa diterima. Jadi di mushaf terbitan Arab Saudi di belakang itu ada doa itu. Ya, jadi ada doa itu. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sebaik-baik umurku itu adalah akhir daripada umurku dalam kehidupan dunia. Wa khairu amali khawatimah, dan sebaik-baik amalku adalah pungkasannya, yang paling akhir. Ya, kalau misalkan sholat itu kan, sholat kita yang paling akhir. Puasa kita yang paling akhir. Bacaan Al-Quran kita paling akhir. Ya kan, selama hayat kita. Wa khairu ayyami yaum alqaka, dan aku mohon kepadamu, minta kepadamu sebaik hariku adalah hari ketika aku melihat Engkau. Kapan itu? Yakni di surga. Karena kenikmatan tertinggi penghuni surga itu bukan di surganya, bukan bidadarinya, bukan minumannya, bukan rumahnya, tetapi ketika kita melihat Sang Pencipta. Ya, nah ini kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi agar kita bisa husnul khotimah, maka minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah, mohon agar diberikan husnul khotimah serta takut daripada su'ul khotimah. Makanya ketika kita minta agar kita diberikan keteguhan, kita minta agar kita diberikan husnul khotimah, dalam hati kita ada rasa takut. Jangan sampai merasa aman, ada rasa takut. Gimana kalau nanti seperti dia? Gimana nanti kalau seperti dia? Jadi seperti itu. Kemudian boleh bersumpah dengan berita benar, seperti hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah bahwa walladzi la ilaha illa, maka demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah bahwa walladzi la ilaha ghairu, maka demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Boleh bersumpah dengan berita yang benar, itu boleh untuk menekankan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda ini ada penekanan para jamaah.
Dan penekanan ini sekali lagi kalau kita renungkan seharusnya membuat kita takut. Nabi SAW ketika bersabda dengan sabda seperti ini, ya kan, memberikan penekanan seperti ini, seharusnya menumbuhkan rasa takut. Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu, sesungguhnya ada seorang dari kalian beramal dengan amalan calon penghuni surga, hingga antara dirinya dengan surga tinggal selangkah. Tinggal selangkah. Seumur-umur hidupnya diisi dengan ketaatan. Tapi akhirnya catatan takdir dia adalah di akhirnya dia melakukan amalan penghuni neraka. Bukannya malah masuk surga, tapi malah masuk neraka. Jadi ketika Nabi SAW bersumpah di sini untuk memberikan penekanan, makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Makanya pentingnya juga tawasul bil haq, tawasul bis sabr dalam surat Wal Asr itu, ya surat Al Asr, tidak lain dan tidak bukan agar kita sama-sama mengakhiri hidup kita dengan akhir yang sebaik-baiknya. Kemudian pelajaran berikutnya, dalam hadis ada peringatan perihal kebenaran hari akhir dan pembalasan. Ya, jadi dalam hadis ada peringatan perihal kebenaran hari akhir dan pembalasan. Ya, jadi ada peringatan perihal kebenaran hari akhir, bahwa semua yang kita kerjakan nanti akan dibalas dalam kehidupan akhir. Sedikit apapun, sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan dibalas. Nah, ketika orang mengimani hari akhir ini, maka dalam kehidupan dunianya dia tidak bisa bebas. Ya, dia tidak bebas. Dia tidak bisa bebas. Kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mengimani hari kebangkitan? Karena apa? Karena mereka ingin bebas. Karena mereka ingin bebas, ingin menyembah Lata, Uzza, Manata. Mereka ingin bebas membunuh anak-anak wanita mereka. Mereka ingin bebas menerapkan kedzaliman dan lain sebagainya. Mereka ingin bebas. Tapi kalau mereka beriman kepada hari akhir, mereka nggak akan bebas. Karena setiap yang dia lakukan, yang dia kerjakan pasti akan dibalas. Dan zat yang maha mencipta pasti bisa mengembalikan yang sudah pernah dicipta. Itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Sebelumnya kita nggak ada. Kita saja sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua yang sudah berkeluarga ini nggak punya pikiran. Dulu saya punya anak, ya seperti saya punya anak 5. Ya kan, nggak punya pikiran. Wanita semua, ya nggak punya pikiran. Anaknya namanya ini nggak punya pikiran. Ya, pikiran kita, saya ingin anaknya 2, laki perempuan misalkan. Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, ketika anak-anak kita meninggal, Allah menghidupkan kembali, itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ya. Jadi yang sudah pernah tercipta kemudian diciptakan ulang, dihidupkan ulang, mudah bagi Allah. Yang kita sebelumnya tidak ada menjadi ada saja mudah bagi Allah, apalagi yang sebelumnya sudah ada. Teramat sangat mudah. Wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian ada pelajaran yang lain, yakni haddu alal qanaah, perintah untuk qanaah. Jangan tamak. Jadi jangan tamak. Jadi perintah untuk qanaah, rasa cukup. Karena apa? Ajal kita ini sudah ditentukan. Ketika kita masih dalam tempat janin, ajal kita sudah ditentukan. Ya, malam hari ini kita makan apa, ya itu sudah ditentukan. Ya, kayak kemarin itu saya bilang sama istri, saya seharian ini ternyata makan pecel. Iya, takdirmu memang setiap satu hari itu mulai pagi makan pecel. Di rumah sebelum berangkat ke Surabaya makan pecel. Kemudian ketika balik dari Surabaya, kok ada pecel Kediri. Coba saya pecel Kediri. Terus ketika pengajian disuguhi pecel lagi. Memang takdirnya makan pecel. Ya itu sudah takdir sudah. Ya. Saya pengen makan ini. Ternyata takdirnya makan pecel, ya makan pecel. Padahal pikirannya pengen makan mie ketika itu. Wah, ada mie, cobalah, nggak usah berat-berat gitu kan. Ternyata belok ke pecel. Itu sudah takdir namanya. Nah, adapun usaha kita apa? Apa usaha kita yang kita lakukan ini? Usaha kita yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari pelaksanaan dari perintah Allah Ta'ala untuk melakukan sebab agar kita sampai kepada rizki kita. Jadi usaha kita, kerja kita ini hanya sebab saja agar kita sampai kepada rizki kita. Ya, jadi seperti itu.
melakukan sebab itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sama seperti sekarang kita ingin masuk surga, ya melakukan sebab-sebab. Tapi terkadang Allah menetapkan sesuatu di luar daripada sebab akibat. Ya, karena segala sesuatu adalah di atas di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengendaki, ya jadi. Ya, seperti kalau misalkan kita ingin ya kan punya anak, ya harus menikah dulu. Tapi ketika Allah menghendaki ada seorang anak lahir tanpa hukum sebab akibat, ya Allah bisa, seperti Nabiullah Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak. Seperti halnya Nabiullah Adam alaihissalam lahir tanpa bapak dan ibu. Jadi ketika Allah menghendaki manusia itu keluar dari hukum sebab akibat, Allah Maha Kuasa. Tetapi hukum asalnya ada sebab akibat. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita diperintahkan untuk mencari rizki. Ketika kita mencari rizki, nanti kita akan sampai pada rizki kita. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika kita tahu bahwa Allah telah menetapkan rizki kita seperti itu, maka kita diperintahkan untuk merasa cukup, qanaah, ya. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengejar dunia, tapi diperintahkan untuk mengejar akhirat yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir, yakni kaitannya dengan peringatan akan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha tahu segala sesuatu. Apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan kita punya kewajiban untuk mengimani ini semuanya. Ya, jangan sampai kita terjebak ke pemikiran seperti Qadariyah, ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang seharusnya juga mendatangkan rasa takut pada diri kita, menumbuhkan rasa takut pada diri kita. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin." Nanti akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu, laha sab'una alfa zimam. Di mana neraka jahanam itu ada 70.000 kekang. Ma'akul zimam sab'una alfa malakin. Bersama setiap kekang itu ada 70.000 malaikat yajurunaha yang menariknya. Ya, hadis Muslim. Kapan peristiwa ini terjadi? Allah berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Yakni kapan? Yakni ketika manusia berada di padang mahsyar. Jadi ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika itulah didatangkan neraka jahanam. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Dan ketika itu manusia akan ingat. Ya. Jadi manusia akan ingat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia akan ingat. Ya, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tapi enggak ada gunanya ingat ketika itu. Karena apa? Karena ketika itu waktu untuk beramal, bukan waktu untuk mengingat. Waktu untuk apa? Bukan waktu untuk beramal. Waktu beramal dalam kehidupan dunia. Jadi ini peristiwanya adalah ketika manusia berada pada mahsyar. Ketika itu nanti, ketika manusia mau dihisab, didatangkanlah neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu ada 70.000 kekang, dan setiap kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat besar. Ya, berarti jumlah malaikatnya berapa ini? 7 kali 7, 49. Ya, berarti ada 7 miliar 900 malaikat. Jadi 7 miliar 900 juta malaikat yang narik. Ya, dan malaikat bukan makhluk yang lemah, tapi mereka adalah makhluk yang kuat. Ya, jadi mereka makhluk yang kuat. Kita tahu malaikat makhluk yang kuat dari mana? Dari penciptaan malaikat-malaikat Allah yang lainnya seperti pemikul arsy. Ya, sangat kuat. Ya, demikian juga dengan malaikat yang senantiasa mencabut nyawa, nggak pernah berhenti dari mencabut nyawa terus. Mereka nggak pernah istirahat. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah makhluk yang kuat. Nah, kalau malaikatnya saja makhluk yang kuat, kemudian jahanam ditarik oleh 4 miliar 900 juta malaikat, berarti betapa neraka jahanam itu berapa besarnya. Ya, maka hal seperti ini seharusnya mendatangkan rasa takut pada diri kita semua. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Dalam kitab ini disebutkan
besarnya makhluk Allah Ta'ala yang bernama Jahannam. Jadi besarnya makhluk Allah Ta'ala yang bernama Jahannam, bahwa neraka Jahannam itu makhluk Allah yang sangat besar. Ya, untuk mendatangkannya saja ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat. Didekatkan. Kemudian nanti manusia harus melewatinya. Semuanya harus melewatinya. Enggak ada satupun yang tidak melewatinya. Maka kalau kita mengimani ini semuanya, maka kita senantiasa waspada, hati-hati. Dalam kehidupan dunia, mumpung kita masih hidup dalam kehidupan dunia, masih hidup dengan anak istri kita, kita ingatkan, ayo hati-hati. Kita nanti akan melewati neraka. Ya, jaga sholatnya, jaga puasanya. Yang penting itu. Ya, yang penting itu semuanya. Nah ini, jadi kita akan hati-hati. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam hadis ada penjelasan tentang bagian-bagian neraka. Ya, bahwa neraka memiliki kekang. Jadi neraka itu memiliki kekang. Yang mana kekang itu ditarik oleh para malaikat. Ya, jadi ditarik oleh para malaikat. Jadi neraka itu punya kekang. Kemudian ya punya tali lah, istilahnya kekang itu tali, dan tali itu ditarik oleh para malaikat. Dan kekang itu juga kuat. Jadi kekang itu juga kuat. Sebagaimana halnya neraka makhluk Allah yang kuat, maka kekangnya juga kuat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan jumlah malaikat yang menarik Jahannam. Jadi jumlah malaikat yang menarik neraka Jahannam, bahwa jumlah mereka sangat banyak. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Jadi bukan sedikit ya, sangat banyak. Kemudian perintah untuk beriman dengan khabar ahad. Nah ini penting untuk kita mengetahuinya. Jadi kita diperintahkan beriman dengan khabar ahad. Perawi daripada hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya, dan tidak ada perawi yang menjelaskan secara detail bahwa neraka itu ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat. Ada 70.000 kekang. Penariknya setiap kekang adalah 70.000 malaikat, kecuali dari hadis ini. Maka dari hadis ini, ya kan, ada pelajaran yang kita juga harus bisa mengambilnya, mengimaninya, bahwa khabar ahad itu merupakan dalil dalam akidah dan hukum. Tidak seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa khabar ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Jadi khabar ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Ini pemikiran yang menyimpang, keliru. Dan pemikiran ini ada di Indonesia juga, dan menyusup di salah satu gerakan dakwah yang ada di Indonesia. Karena kebetulan saya dulu pernah masuk di situ, kemudian saya sadar. Ya, ketika saya diskusi ya dengan guru saya, kebetulan skripsi dia tulisannya tentang khabar ahad hujjah fil akidah, dalil dalam masalah akidah. Akhirnya saya sadar, keluar dari kelompok itu. Ya, itu pemikiran Mu'tazilah. Ya. Karena sekiranya dalil-dalil masalah akidah ditolak dari khabar ahad, maka terlalu banyak ya masalah akidah yang tidak dijadikan pegangan. Karena apa? Karena banyak khabar ahad di dalamnya. Kemudian pelajaran yang terakhir, nah ini yang berkaitan dengan bab ini, Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan cara ini, agar kita terus beribadah dan agar kita terus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita ibadah karena takut ini, yaitu ikhlas. Kita ibadah karena takut ini, itu ikhlas. Kita ibadah karena mengharapkan surga, itu juga ikhlas. Ya, kita beribadah karena mengharapkan wajah Allah, juga ikhlas. Karena apa? Ini satu kesatuan. Karena orang yang ikhlas pasti selamat dari neraka. Orang yang ikhlas pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang ikhlas pasti akan mendapatkan wajah Allah Ta'ala, melihat wajah Allah Ta'ala. Orang ikhlas pasti diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena yang diridhai oleh Allah nggak akan masuk ke dalam neraka. Orang yang diridhai oleh Allah pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang diridhai oleh Allah pasti akan melihat wajahnya. Satu kesatuan. Ya, Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas hadis-hadis yang lainnya yang diketekankan oleh Imam Nawawi yang bisa menumbuhkan rasa takut pada diri kita. Allah alam bisawab.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.